Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajari belajar pemrograman web yaitu bahasa HTML dan CSS. Ya, kurang lebih nanti kita akan membuat dari dasar, teorinya dari dasar, teori sambil praktik. Yang hasilnya akan seperti ini. Oke, ini bisa diklik, ini juga, dan dia itu akan responsif seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Yang kurang lebih seperti ini. Oke, kita mulai dari dasar. Pertama itu sih, apa sih itu website? Nah, website adalah sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks atau gambar. Ya, website itu dapat diakses melalui internet dengan menggunakan browser. Website unik karena tiap halaman dapat saling terhubung dengan menggunakan hypertext link. Umumnya sebuah website memuat informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Semua informasi yang tersedia pada halaman website disimpan pada server. Oke. Ya, website sendiri merupakan teknologi yang sudah ada sejak 30 tahun silam oleh Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan Inggris menemukan www atau World Wide Web pada tahun 1989 ketika bekerja di Saint Conseil Eropa pour la recherche nucléaire. Oke, kalian sudah tahu website kan? Sekarang kita lanjut ke apa sih itu server dan client. Nah, server itu adalah sebuah komputer dengan permukaan tinggi dan berukuran besar. Server sebenarnya lebih merujuk pada sebuah software yang dapat menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain. Jadi penangkap sebuah server bukan pada sebuah komputernya, melainkan pada role atau fungsi sebuah tersebut. Terus apa sih itu HTTP server? Nah, HTTP server merupakan sebuah software yang dapat menerima transaksi dari hypertext transfer protokol dalam suatu website atau biasa disebut dengan HTTP server. Nah, DNS server itu atau panjangnya adalah domain name system yang biasa untuk merujuk ke sebuah domain servernya. Misalnya domainnya itu yaitu decoding.com. Nah, decoding.com itu memiliki IP 104.28.20.105. Nah, jika kita menggunakan IP tersebut untuk mengakses sebuah website, tentu akan repot. Mengingat komponen angka memang dapat seorang manusia lakukan. Tapi bagaimana jika harus mengingat 10 IP? Nah, untuk mengatasinya dibelah domain name server. Domain name server itu ini. Namanya adalah decoding, misalnya decoding.com. Yang berawal dari IP ini, jadinya dibuat sebuah DNS atau domain name server yang dibuat adalah contohnya adalah decoding.com. Ini merupakan DNS atau domain name server. Yang akan nanti mengarahkan ke sebuah website. Oke, next. Sekarang itu client. Client itu apa sih? Client itu adalah merupakan sebuah perangkat yang meminta request suatu layanan tertentu ke suatu server. Browser merupakan salah satu klien yang memanfaatkan data server dalam transaksi datanya. Jelas tujuannya adalah untuk mengolah, menampilkan, melakukan interaksi dengan dokumen yang disediakan oleh web server. Oke, next. Nah, server side dan client side.
Oke, client side itu merupakan semua proses terjadi di sisi pengguna klien meminta data ke server, di mana yang dikirimkan nanti diolah di sisi klien. Biasanya data yang diolah dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan untuk server side, semua proses terjadi dilakukan di sisi server. Server sudah bertanggung jawab untuk merespon data yang diminta oleh client side. Biasanya server merupakan tempat di mana terinternalisasi pada database sehingga sisi klien tidak membuat proses dan memang tidak boleh tahu. Klien hanya diberikan sebuah data hasil olah dari sisi server. Oke, kita lanjut ke anatomi website. Anatomi website itu seperti ini. HTML itu adalah rangkanya, CSS itu adalah badannya atau kulitnya, dan JavaScript itu adalah brain, otaknya, atau fungsi dan syaratnya. Dan seperti itulah anatomi website. Nah, bagaimana sekarang website itu bekerja? Website itu bekerja misalnya ketika kita mengunjungi di golden.com, dan itu kita menggunakan sebuah koneksi internet. Karena website merupakan sebuah web server hosting yang dapat disimpan di mana saja. Ketika kita menuliskan di coding.com dan menekan enter pada browser, hal yang pernah dilakukan browser adalah menghubungi DNS atau domain server untuk mengarah ke alamat server. Kemudian, browser mengirim sebuah permintaan request agar server mengirimkan salinan dan informasi. Nantinya ditambah pada klien browser. Jika request berhasil, maka server mengupdate respon permintaan tersebut dan mulai mengirimkan salinan yang dibutuhkan. Secara browser menggabungkan bagian-bagian informasi yang diperoleh untuk kemudian tampil di jendela browser. Untuk menampilkan informasi pada jendela, browser menggunakan HTML dan CSS yang dikirimkan dari server. Dengan begitu, informasi dalam bentuk HTML dan CSS lah yang dikirimkan ke server untuk klien browser. Halaman website juga membutuhkan informasi ekstra seperti berkas gambar, suara, atau video. Tapi berkas tersebut sebenarnya didalamkan embed pada HTML dan beberapa halaman website sebenarnya juga menggunakan JavaScript untuk merancang HTML atau CSS agar dapat menampilkan informasi secara dinamis. Contohnya ini, server merespon dan nanti klien merequest. Seperti itu. Oke. Seperti yang tadi, apa aja sih yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah ada HTML dan CSS. Ya, contohnya kan hasilnya seperti ini. Itu yang seperti barusan tadi. Oke, next. Sekarang kuisnya itu server yang dapat mengarahkan melalui sebuah nama, contohnya adalah yaitu DNS. Itu ini nama di content.com itu adalah merupakan DNS. Maka yang bertugas untuk mengarahkannya itu adalah DNS, domain name server. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham. Oke, kita next. Kita akan menuju ke membuat berkas perkenalan HTML.
Oke, ini merupakan perkenalan HTML. Pertama itu cara membuat berkas HTML-nya seperti tadi. Oke, cara membuat berkas HTML pertama klik nih. Kita install dulu sih aplikasi text editor. Saya menggunakan software editor yaitu Visual Studio Code. Nah, sekarang kita akan membuat file HTML-nya. Itu pernah klik file, klik new file, terus Ctrl S atau bisa shift, file klik shift. Di sini terus index HTML. Biasa kalau kita membuat sebuah home pada web, kita harus membuat dengan file index. Oke. Setelah itu kita akan membuat struktur HTML. Apa saja sih struktur HTML? Struktur HTML itu ini. Doc type HTML, head HTML, title, dan body. Oke. Jangan lupa di save ya. Save. Oke. Oke, sekarang saya akan menjelaskan step kita membuat HTML, file HTML. Itu kita harus paham dulu sih apa sih tag. Tag itu seperti ini. Contohnya ini adalah merupakan tag title, head, HTML. Ini merupakan tag, ini tag, ini merupakan tag head, merupakan tag HTML, merupakan tag body, merupakan tag. Nah, tag pembuka itu ini tag pembuka, nanti ada tag penutup, dan ini adalah elemennya, dan di sini adalah konten elemen. Jadinya seperti ini. Misalnya ini title, ini merupakan tag pembuka, dan ini merupakan tag penutup. Nah, kedua ini merupakan elemen tag, dan yang di tengah ini misalnya saya ingin mau titelnya yaitu my website. Nah, my website ini adalah konten elemen. Ini adalah konten elemen. Jadi ketika saya membuka sebuah titel ini, saya buka di sebuah website. Oke, ada sebuah kesalahan pada text editor saya, PC saya, karena saya belum download extension untuk
membuka langsung dari open in browser pada text editor VCC saya. Jadinya kita download dulu open. Sorry, ini laptop agak lag. Oke, di sini open browser ya ini. Oke, kita sudah download. Sekarang kita tes. Ingat tadi ini adalah tab pembuka dan ini adalah tab penutup. Tab penutup itu biasa ditandakan dengan slash. Slash itu seperti ini. Nah, ini adalah slash. Ini adalah tag penutupnya untuk menandakan tag penutup di dalam sebuah tag. Nah, ini adalah content element. Di tengah-tengahnya ada simbol content element dan semuanya ini adalah elemen. Oke, sekarang kita akan buka open in default browser. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini adalah my website. Nah, karena judulnya kita buat my website, maka di sini akan tulisan my website. Sampai di sini kalian sudah paham? Oke. Sekarang setelah kita paham tag, maka kita tahu yaitu dari sebuah elemennya, maka hierarki HTML kita itu jika ini maka hierarki HTML kita itu seperti ini. Di sini adalah hierarki HTML kita itu pertama itu yang di atas adalah HTML. Nah, di HTML ini ada dua, itu pertama itu head adalah sebuah kepalanya, dan ada body. Oke. Di head itu ada title. Di head itu ada title. Nama titelnya adalah my website. Nah, ini adalah hierarki sebuah HTML yang ada di sini. Jadi hierarkinya seperti ini. Oke, sekarang kita sudah paham itu apa hierarki HTML. Hierarki HTML itu adalah kita mendesain infrastrukturnya dari HTML yang kita buat. Yaitu pertama HTML ini sebagai keanggotaannya. Di HTML itu ada dua, yaitu pertama head dan body. Nah, head itu di bawahnya ada, dalamnya itu ada title, dan body itu belum ada, jadinya hanya body saja. Oke. Nah, sekarang tuh apa aja sih elemen pada head? Nah, beberapa jenis elemen pada head itu ada beberapa, itu
ada title yang seperti tadi, title. Oke, ada style ini adalah untuk CSS, ada base, link, ada meta, script itu JavaScript, dan no script. Oke, contohnya head itu contohnya ini ada meta charset UTF-8. Nah, di sini kita bisa taruhkan di head itu, nah, meta charset. UTF-8 ya, kita copy paste aja. Ini adalah meta charset. Apa sih fungsi dari meta itu? Oke, meta tag fungsi adalah data tentang data, di mana tag ini ditujukan bukan kepada user, tapi kepada web browser atau kepada robot program seperti mesin pencari search engine. Oke. Charset UTF-8 merupakan meta tag yang paling sering digunakan HTML. Nah, ini sering digunakan pada HTML5 karena kita akan menggunakan i.tab HTML. Ini merupakan HTML5. Nah, sekarang sih itu apakah kita penting menggunakan charset? Menurut saya sih charset itu sangat penting karena charset itu sih penting karena pada saat membuat satu halaman sedang memberikan tag meta charset, berarti halaman tersebut telah memberi informasi terhadap browser untuk melakukan pengkodean karakter sesuai ketentuan UTF-8. Jadinya di UTF-8 ini merupakan jenis pengkodean. Jenis pengkodean yaitu diantaranya baik karakter huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini pengkodean UTF-8 telah menjadi standar untuk pengkodean dalam sistem operasi bahasa penuh API dan software. Itu adalah fungsi dari charset. Oke, di sini saya hanya contohkan yaitu charset. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi halaman pada suatu website. Jadinya ini kita copy paste saja. Copy. Ini kita paste di sini. Oke. Oke, terus kita akan memberikan sebuah
halaman elemennya. Itu pertama H1 sini di Bandung. H1 ini merupakan heading. Ada berapa heading? Yaitu H1, terus ada juga H2 sampai H6. Next dan seterusnya sampai H6. H1 ini tulisannya akan paling besar, H2 kecilan sedikit, H3 kecil, sampai H6 itu adalah teks paling kecilnya. Oke. Terus kita tambahkan yaitu P, paragraf. Sini tambahkan H2. Sini kita tambahkan yaitu P. Dan sini juga tambahkan P, paragraf. Karena ini adalah sebuah paragraf, maka kita tambahkan P. Nah, sini adalah H2. Ini juga P. Ini adalah H3. Ini juga H3. Dan ini kita tambahkan P, paragraf. Nah, sekarang ini kita sudah paham identifikasi elemennya itu memasukkan heading 1 dan paragraf, heading 2 dan paragraf, dan heading 3 dan paragrafnya. Jadi hierarkinya itu akan seperti ini. Di atasnya itu adalah HTML. Terus dia memiliki sebuah dua di bawahnya, yaitu head dan
Satu lagi yaitu body. Nah, di dalam head itu ada title. Di title itu namanya adalah my website. My website. Nah, sekarang body itu sudah memiliki hierarki, memiliki struktur di bawahnya. Yang pertama itu adalah heading H1 dan memiliki sini ada dua itu H1, H2 dan H3. Nah, di bawahnya itu ada paragraf seperti P. Oke, ini adalah hierarki untuk HTML, untuk file HTML yang ini. Oke, next. Sekarang kita akan ke pertanyaan. Elemen apa yang wajib dan menjadi dasar dari berkas HTML? Itu HTML head dan body. Seperti yang tadi, yang wajib ada yaitu HTML head dan body. Title, meta, ini adalah merupakan anak dari head. Di dalam body ada H1, P, H2, dan H3. Itu adalah anak dari body. Strukturnya itu seperti ini. Ini yang wajib yaitu HTML, head, dan body. Oke. Itu kita next. Kita pada tentang HTML. Sekarang apa sih atribut HTML? Atribut HTML itu seperti dia itu adalah berfungsi untuk memberikan informasi tambahan pada sebuah elemen. Atribut ditulis pada tag pembuka sebuah elemen setelah nama dari elemen tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah nama atribut dan ini adalah nilai atribut. Keduanya ini adalah atribut. Contohnya misalnya ini. Siapa ini? Saya ingin menambahkan atribut namanya length. Nah, ini nama atributnya, name atribut, dan saya akan memberikan nilainya itu ID. Nah, ini adalah nilai atribut. Nah, kedua ini adalah atribut. Jadi atribut itu kita mendapatkan sebuah penambahan fungsi pada dalam tag. Kita bisa tambahkan di title. Contohnya charset. Nah, charset sama UTF ini adalah atribut juga. Ini adalah nama atribut dan ini adalah nilai atribut. Nah, ini juga sama. Kita bisa tambahkan misalnya kelas, head. Nah, ini adalah nama atribut dan ini adalah nilai atribut. Nah, sampai sini sudah paham kan apa itu atribut? Oke, kita bisa hapus. Nah, contoh atribut itu sangat banyak sekali. Ada nama xk, class, content enable, data, dir, draggable, dropzone, hidden ID, length, dan lain-lain. Style, dan lain-lain.
Oke, di sini ada pengertiannya, fungsinya, kelas itu apa fungsinya, ini banyak, ada banyak sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf. Oke, paragraf itu contohnya ini kan, seperti ini, dan ini adalah paragraf. Oke, kita next, kita ke heading. Heading itu apa sih? Nah, udah. Heading itu apa sih? Heading itu ini, H1 ini, H2, nah, itu adalah heading. Oke, sudah paham heading itu apa? Heading itu, nah ini, semakin besar heading itu ada sampai 6, H1, H2, H3, H4, H4, H5, dan H6. H6 itu adalah paling kecil. Saya contohkan H6 itu seperti ini. Jangan lupa heading itu tetap di dalam body. H6, misalnya Azai Programming. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat heading 6 itu adalah ini. Oke, dia paling kecil. Heading ini berfungsi untuk membuat sebuah judul atau subjudul. Oke, setelah kita tahu apa itu heading dan paragraf, kita lanjut ke list. List itu apa sih? Nah, list itu membuat sebuah urutan. Nah, contohnya list itu buat ini ada ini list. Sebelum kita membuat list, kita menggunakan sebuah owner direct list untuk mengader sebuah list. Itu UL. Owner direct list merupakan daftar yang tidak mementing urutan. Standar order list menekan bulat pada tiap item listnya. Ini UL. Sebelum kita buat list, kita buat UL terlebih dahulu, baru kita buat list atau LI. Oke. Nah, ada disebut dengan OL itu ordered list. Nah, ordered list ini digunakan untuk membawa list yang mementingkan urutan. Jadinya ordered list ini tidak berurutan dan ordered list ini berurutan. Nah, contohnya ini, hasilnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau ordered list ini, dia akan hanya sebatas simbol aja, seperti titik ini. Saya contohkan misalnya UL LI, misalnya langkah 1, kita copy paste saja. Langkah 2, langkah 3. Jadi, nah ini, dia hanya sebatas simbol saja. Kalau ordered list, sedangkan kalau ordered list itu dia akan berurutan. OL, LI. Kita paste saja. Nah, jadi kalau OL itu ordered list, dia punya urutan itu 1, 2, 3. Ordered list itu hanya
sebuah simbol atau tidak perlu hanya simbol saja. Oke, kita hapus saja. Sampai sini kita paham apa itu ordered list dan ordered list. Kita juga bisa membuat angka Romawi pada ordered list. Saya contohkan seperti ini. Sini masukkan OL dengan tipe, yaitu misalnya A. Sini tambahkan saja kupas saja. 1, 2, dan 3. Sini bisa juga untuk angka Romawi. Jangan lupa menambahkan atribut. Ini atribut, itu bisa angka Romawinya adalah I. Ini angka Romawi. Nah, itu saja. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Ordered list menggunakan atribut tipe A dan atribut penambahnya tipe Romawi. Oke. Oke, sekarang sudah kita paham list. Ini beberapa tipe pada ordered list. 1A, A1I, I. Yang seperti tadi itu. Kita bisa mulai start dari angka juga. Misalnya kita buat list, kita mulai dari angka 5. Maka langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu dia mulai dari angka 5 sampai 7. Oke, kita lihat. Oh ya, bukan tipe ya, tapi saya salah, tapi star. Star 5, berarti dia mulai dari 5. Berarti dari sini 5, 6, 7. Kita akan cek. Nah, dia mulai dari angka 5, 6, 7. Kita bisa menggunakan ordered list. Oke, nah itu kita lanjut. Kita akan menambahkan list pada sebuah profil. Oke. Di sini Bandung itu kita menambahkan list pada sebuah profil, yaitu list pada sejarah, geografis, dan wisata. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Sekarang ditambahkan UL. Kita tambahkan list pada sejarah. List sejarah. Kita pakai unended link. Unended list. Maksudnya ada list ya. Terus ini sejarah, terus geografis, dan wisata.
Oke, ini kita hapus saja. Oh, ini kita biarkan. Oke, sekarang listnya sudah jadi. Kita tampilkan dia akan seperti ini ya. Nah, ini saya menggunakan ordered list karena kita akan membuat filenya itu seperti ini ya. Nah, kita akan membuat dia seperti ini. Makanya saya menggunakan ordered list. Oke, ini. Nah, sekarang kita akan ke quiz. Untuk mengubah urutan dalam order list dari angka menjadi alfabet, ini apa yang harus kita gunakan pada atribut tipe? Yaitu kita akan menggunakan tipe A. Karena kita kemudian list dia itu dari angka menjadi alfabet. Maka menggunakan tipe A. Seperti tadi ini ordinal list dia kan biasa dari angka. Nah, kita rubah menjadi huruf. Nah, seperti ini. Jadinya sini ada A, B, dan C. Seperti yang barusan. Oke. Kita save. Oke. Sampai dulu video di sini. Berarti kita sudah paham sampai list, tentang list. Oke, listnya sudah jadi. Ini ordered list dan list sejarah geografis dan wisata. Oke, untuk part ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.